baik, ini kan kegiatan positif, jadi gue ikut dong. Bagus nah, itu impian mama dari dulu. Dan yang ikut cuman orang yang terpilih. Maksudnya cuman aku yang bisa ikut mah. Wah keren sih. Jangan seneng dulu, kamu tuh harus berbuat baik ke orang yang diminta sama sistem. Yang pertama, mama, please ma, bantuin aku ma. Karena mama baik ya udah deh, kamu kasih aja semua uang jajan kamu buat mama. Hah, tapi kan uang jajan aku 1 miliar per bulan. Ya udah deh, nih cashnya, sisanya masih di ATM, nanti aku transfer. Makasih ya. Hah? Aku langsung balik modal mah, bener-bener dapat 1 miliar. Iyalah, mama mana mungkin ngejebak kamu. Sekarang good luck ya di luar sana. Kalian boleh ambil semuanya yang ada di kantin ini karena gue traktir. Termasuk salmon dan king crab, Vel. Iya dong, karena sekarang gue tuh udah kerja jadi gue udah punya penghasilan. Kenapa lo gak ngasih tahu gue? Padahal gue juga mau ikut. Ya gak bisa karena yang dapat tuh cuma gue. Hah? Buat baik ke Keisha? Astaga, ternyata lo dapat kekuatan itu. Sebenarnya kekuatan itu bahaya loh kalau digunakan, Vel. Nggak mungkin disalahgunakan lah. Gue kan orangnya pinter, nggak kayak Tiara tuh. Apa sih lo sebut-sebut gue? Keisha, cepet lo ambil semua makanan di kantin ini, makan sepuasnya. All you can eat. Astaga, itu mimpi gue banget dari dulu. Makasih banyak ya, Vel. Easy. Heh, cepet ikut gue. Gue perlu ngomong 4 mata sama lo. Ih, apaan banget sih tuh orang. Pasti dia jealous sama gue. Cepet ngomong karena gue nggak punya banyak waktu. Gue kasih tahu ya, lo nggak bakal bisa berbuat baik sama gue karena gue bakal menghalangi dengan segala cara. Lo mau gue kehilangan segalanya? Bener-bener busuk ya hati lo. Yang harusnya ikut tantangan itu adalah gue, bukannya lo. Cuman gue yang pantas. Kenapa sih lo ngebet banget? Lo nggak tahu aja keuntungannya. Selain mendapatkan pendapatan per sesi, juga harus dihormati sama semua orang kecuali gue. Tuh, kelihatan banget irinya yang selanjutnya. Hah, Bu Guru? Heh, gue kasih tahu ya, Bu Guru tuh yang paling susah dan gue yakin lo nggak bakal bisa meluluhkan hatinya. Sok tahu banget. Dia nggak tahu aja kalau gue udah bikin Bu Guru pingsan. Bu, ya ampun Bu, kenapa Bu? Astaga, Bu Guru lemes banget. Gue harus apa nih? Gue harus cari sesuatu yang bau supaya Bu Guru bisa bangun. Munye. Ih, makin ngelantur kagak jelas. Oh, jangan-jangan gue harus... Nih Bu, mau busuk. Maaf Bu, cuman itu yang bisa saya lakuin buat ibu. Yang penting saya udah berbuat baik sama ibu kan. Itu mah kombinasi jahat sama baik. Saya harus hukum Tiara karena dia udah ngebuat ibu sengsara kayak gini. Dia benar-benar berbuat kejahatan. Jangan, Tiara itu orang yang sangat penting dan dia berkaitan sama sistem. Hah? Jangan-jangan ibu udah tahu kalau saya punya kekuatan. Iya, kamu harus berbuat baik kan? Tadi kamu sendiri yang ngomongin hal ini. Keceplosan dong. Hah? Suara apaan tuh? Kenapa ini pada rame-rame? Della diumumkan meninggoy. Apa? My lovely friend. Ya elah, apes banget. Gue harus buat baik sama Della. Ya, hangus dong semuanya yang udah lo capai dari tadi. Soalnya itu gak berlaku sama orang yang udah metong. Gak bisa dibiarin. Ini ada yang ganjel. Feli, lo keterlaluan banget. Ini temen gue udah meninggoy di hadapan lo. Masih aja lo kayak gitu. Bener-bener gak punya hati. Bener tuh, Fel. Nanti Della gak tenang lo di atas sana. Lihat aja ya kalian. Aku pulang. Kayaknya mama juga gak ada di rumah deh. Fel. Della, kenapa penampilan lo kayak gitu? Mulai sekarang bakal ada warna manusia mah. Iya nak, ini untuk membedakan jenis-jenis manusia. Bukannya spesies manusia cuma satu. Hijau artinya manusia super, merah artinya manusia biasa, dan biru artinya bukan manusia. Oh alah, bukan manusia berarti hantu dong. Sebenarnya masih ada yang lain sih nak. Oke ma, aku bener-bener gak sabar banget. Tapi kenapa punya aku belum muncul? Sekarang emang semua orang tuh belum muncul. Tapi nanti pas kamu ke sekolah baru muncul. Oh gitu, kalau gitu aku harus buru-buru mah. Bye. Tunggu, kamu harus pakai topi ini karena ini adalah pusaka keluarga kita. Ya elah, pusakanya cuma topi. Kamu jangan remehin, nanti juga kamu bakal tahu sendiri kelebihannya apa. Guys, warna manusia kalian apa? Lo ketinggalan info ya, dasar kudet semua orang di kota ini itu dapatnya manusia biasa. Berarti warna merah ya? Iya. Mencurigakan. Kayaknya lo belum dapet ya? Iya nih, gue bingung gue harus gimana. Lo udah pasti dapat warna biru atau hijau karena kedua itu memang lama munculnya. Oh alah, kalau gitu gue tenang aja dong. Kalau manusia super sih senang, kalau bukan manusia bisa gawat. Seriusan lo, emangnya orang itu bakal diapain? Kemungkinan sih bakal dijadiin eksperimen dan kalau kayak gitu udah pasti metong gak sih? Oh alah, ya udah deh, nggak usah dipikirin. Toh gue nggak mungkin dapet kan? Tasya, sini gue bantuin. Feli, topi itu kan kenapa sama topi ini? Gak mungkin kan gue bilang kalau topi ini adalah benda pusaka keluarga gue. Pura-pura diem aja deh. Kayaknya aku pernah lihat topi itu, jadi aku tahu asalnya dari mana. Enggak kok Tasya, ini cuma topi biasa. Warna manusia kamu apa? Gak usah dijawab, aku udah tahu jawabannya. Tunggu. Jadi lo bisa mengenali warna manusia gue dari topi ini? Udah jelas lah, itu kan topi koloni. Topi koloni? Jadi beberapa orang pasti punya topi ini, makanya lo tahu. Jangan-jangan lo juga sama warnanya kayak gue? Enggak, aku dapat merah, yaitu manusia biasa. Jangan ngomong sama aku lagi ya, soalnya aku nggak mau terlibat.
Kelihatannya warna manusia gue bener-bener misterius. Yah, kenapa punya gue masih belum muncul juga sih? Gue kan gak mau dapat yang bukan manusia. Wah, lo sama kayak gue juga belum dapat loh. Oh gitu. Tuh kan, pasti ngerencanain sesuatu nih. Itu artinya kita adalah pemilik warna biru dan hijau. Waduh, harusnya gue gak ngasih tahu Tiara, dia bisa aja kan berbuat jahat ke gue. Lo tenang aja, gue gak selicik itu kok. Itu suara apa? Bu Guru manggil kita semua buat ngumpul di aula buat pengecekan. Jangan-jangan iya warna kita berdua bakal muncul. Jadi siap-siap aja ya menerima kenyataan di sana nanti. Tiara, kenapa lo pede banget? Kan gue jadi takut. Well, jangan kesana, nanti riwayat lo bisa habis. Kesya, kalau gue nggak kesana bisa-bisa gue dihukum dan dicurigai sama Bu Guru. Ya udah deh, kalau emang lo udah siap buat dikerumbuni sama fans. Maksudnya? Lo udah tahu ya warna manusia gue? Warna manusia lo yang akan muncul adalah warna manusia super, yaitu hijau. Hah? Artinya gue punya kekuatan super dong. Jangan-jangan gue Spider-Man. Itu masih belum diketahui. Nanti pas udah muncul lo langsung coba-coba aja. Oh ya udah, kalau kayak gitu ngapain gue takut? Gue pergi dulu ya. Gak nyangka ternyata gue punya temen yang punya kekuatan super. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul di sini dan saya bakal umumin warna-warna manusia yang belum muncul. Tunggu Bu, Tiara nggak ada loh. Oh, dia izin katanya sakit, jadi sekarang punya kamu aja yang bakal muncul. Ya ampun, kasihan banget ya, Tiara pasti lagi ketakutan. Emang kamu nggak takut? Enggak. Warna manusia kamu muncul sekarang. Loh, bisa tahu isi kulkas atau isi mobil? Isi mobil aja deh, kan semua orang punya di kota ini. Karena kamu anak gak guna, lebih baik kamu bersihin rumah ini, gantiin ART. Ya ampun, kenapa sih mama jahat banget sama aku? Padahal aku kan anak kandung mama. Tapi kamu tuh gak pernah bantuin mama. Udah, daripada buang-buang waktu, mending kamu bersihin sekarang juga. Atau kamu mama usir. Ih, sebenarnya isi mobil mama apa sih? Hah? Gak ada apa-apa kan? Iya ma, maaf aku udah suzon yang aneh-aneh. Kalau gitu aku berangkat ke sekolah dulu ya. Bersihinnya nanti aja pas pulang sekolah. Ini anak malah ngelunjak. Murid-murid, mulai hari ini mobil kalian harus diganti sama mobil yang saya kasih. Maksudnya ibu kasih kita semua mobil secara gretong? Ya beneran tuh, lihat aja mobilnya udah ada di luar. Ya ampun, baru kali ini ada guru yang ngasih mobil ke gue. Demi apa? Gue gak sabar banget buat naik mobil dengan kursi yang empuk kayak gitu. Tapi mobilnya sama semua. Ih, Vel, kalau nggak bersyukur gitu sih? Saya tahu ibu nyembunyikan sesuatu. Kalau gitu saya bakal lihat isi mobil ibu. Nah anak-anak, kita bubarkan kelas sekarang juga ya. Tunggu. Ih, padahal gue belum selesai lihat isi mobilnya. Kenapa loadingnya lama banget sih? Woi, kalian tahu gak sih kalau mobil kita tuh udah diisi macam-macam barang sama Bu Guru. Bu Guru keren banget deh. Masa sih isi mobil Tiara tas branded? Wow, keren. Isi mobil Dela jajanan pasar. Kasian deh. Nggak perlu kasihan karena gue bisa makan sampai kenyang. Ternyata lo bisa lihat isi mobil seseorang ya. Mending lo lihat punya Bu Guru deh. Emang kenapa? Bu Guru nyembunyikan sesuatu yang berharga di dalam mobilnya. Itu udah jadi rahasia umum kali. Serius kalian? Bu Guru parkirnya di mana? Parkirnya agak menyendiri di ujung sana. Hati-hati aja ya di sana, soalnya banyak binatang buas. Bu Guru, aduh apaan sih nih anak, bener-bener ganggu dah. Sekarang saya mau lihat isi mobil itu ada apaan sih, karena itu dipertanyakan sama semua orang. Ibu merahasiakan sesuatu ya? Ya udah cek aja. Oke, siapa takut? Hah? Bener-bener gak ada apa-apa, cuma ada satu boneka. Apa yang mau kamu curigain dari boneka itu? Itu kan cuma boneka biasa. Iya, maaf ya Bu. Kali lagi kamu giniin saya, nilai kamu saya kurangin. Ih, ampun Bu. Vel, tadi gue nguping dan lo salah besar mengenai boneka itu. Maksud lo apaan sih? Itu cuma boneka biasa, cuma boneka princess. Princess dari mana? Boneka itu menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Maksud lo, gue harus belah boneka itu supaya gue bisa tahu apa rahasianya Bu Guru? Bukan karena lo kepo, tapi karena kalau lo belah, lo bisa menyelamatkan seluruh dunia ini. Gue nggak mau percaya, bisa aja kan lo bohong. Hah? Isi mobil lo lie detector. Sekarang lo udah makin percaya kan sama gue? Moment of truth, mari kita ungkap isi mobil dari Bu Guru. Oh, ternyata benar boneka. Kalau gitu, mari kita belah. Stop! Mengontrol mama atau mengontrol adik? Ih, adik kan udah di surga. Mending mama dong. Anakku, mama mau ke supermarket dulu ya. Oke, ma, pulangnya jangan malam-malam ya. Loh, tapi kok, kenapa kaki mama nggak bisa jalan ya? Tunggu dulu, ma. Hah? Jangan-jangan kamu kontrol mama ya? Enggak kok, ma. Ini tadi ada ketombe. Oh alah, mungkin cuma kebetulan aja. Ya udah kalau gitu, mama berangkat. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Ih, gimana sih? Kan aku harus ke sekolah. Tiara, rumah lo kan di dekat supermarket. Tadi nyokap gue ada di sekitar situ nggak? Ada. Oh, syukurlah. Tapi bukan di supermarketnya, melainkan di bioskop. Hah? Jangan-jangan nyokap lo ngedate ya? Nggak mungkin lah. Nyokap gue tuh pernah bilang kalau dia nggak mau nikah lagi. Dia kan janda hot. Kasian deh lo. Pasti nanti lo kaget kalau lo tahu kenyataannya. Lo tahu sesuatu? Kenapa nggak lo aja yang ngasih tau gue? Nggak bisa gitu. Gue nggak mau ya ikut campur urusan keluarga lo. Jadi bye-bye. Aneh. Selanjutnya mama mau ke toilet. Ya udah aman lah. Tapi toilet cowok. Ya udah deh, izinin aja, siapa tahu kebelet. Feli, nilai kamu tuh bener-bener turun dan ibu harus panggil orang tuamu ke sekolah ini. Aduh, masa mama saya dipanggil mulu? Gimana sih, Bu? Saya tuh emang sering panggil mamamu, tapi mamamu nggak pernah datang ke sekolah ini. Loh, mama selalu bilang dia datang. Berarti dia bohongin kamu. Nggak mungkin,
Mama ke hotel? Hahaha, pasti mamamu kesepian tuh, dia kan janda. Ya ampun, emang pantas ibu ngomong kayak gitu? Maaf, soalnya dulu saya nakal, jadi saya tahu gerak-gerik orang nakal. Sekarang ibu ngatain mama saya nakal ya? Enggak, udah deh daripada tambah panjang, mending saya kabur. Vel, ini gue mau ngembaliin PS5 yang gue pinjem. Oh, lo taruh di rumah aja ya, soalnya gue malas angkat itu, agak berat kan? Ya udah deh, kebetulan kan kita tetanggaan. Oh iya, gue baru ingat kalau kita tetanggaan. Lo udah ngeliat gerak-gerik nyokap gue yang aneh nggak? Enggak ada, jangan-jangan lo seuzon ya sama nyokap lo? Ih, padahal gue belum ngomong. Enggak kok, udahlah lupain aja. Nah, kalau ini memang boleh, umum kan? Keisha, udah ditaruh? Iya, tapi saran gue, lo jangan masuk rumah lo deh. Ini kan rumah gue, jadi suka-suka gue lah. Pinggir lo. Ini tentang nyokap lo, Vel. Lebih baik lo masuk ke pintu belakang aja dan langsung masuk ke kamar lo. Ketahuan nih mau ngefitnah nyokap gue kan. Nyokap gue itu terlalu fokus sama kerja. Turutin aja, Vel. Iya deh. Akhirnya sampai juga di kamar, soalnya gue mau istirahat nih. Sakit pinggang gue jompo. Hah? Mama ke kamar gue? Bener juga sih, siapa tahu mama bawa orang kan. Dengan mama ke kamar gue bisa tahu orangnya siapa. Oke. Permisi.